Sekarang kita membahas tentang subruang. Di sini dapat dilihat definisi subruang itu misalkan V ruang vektor, U subset V, dan U tidak punya himpunan kosong. U disebut subruang dari V jika U ruang vektor di bawah operasi yang sama dengan di V. Kemudian ada teoremanya. Misalkan V ruang vektor, U subset V, dan U tidak mempunyai himpunan kosong. U subruang dari V jika dan hanya jika dipenuhi dua aksioma. Yang pertama, setiap U dengan V elemen U, maka vektor U ditambah vektor V haruslah di elemen U. Kemudian setiap U elemen U, vektor U elemen U, dan setiap skalar K elemen bilangan real, maka K dikali vektor U haruslah elemen bilangan U. Kemudian akan kita lanjutkan dengan contoh soal. Nah, di sini tunjukkan bahwa himpunan vektor dalam bentuk B1, B2, B3 dengan B1 sama dengan B2 merupakan subruang dari R3. Di sini kita kembali ke yang teorema tadi. Di sini kita harus memenuhi teorema ini. Nah, kan dikatakan bahwa U haruslah tidak mempunyai himpunan kosong. Sama dengan di sini, maka pertama kita tunjukkan bahwa himpunan ini tidak mempunyai himpunan kosong. Kita misalkan aja himpunannya itu A. Misalkan himpunan tersebut adalah A. Nah, di himpunan A ini terdapat nol elemen A. Sehingga dia tidak bisa disebut himpunan kosong kan, karena dia mempunyai himpunan yang isinya 0,0,0,0. Selanjutnya, kita akan menunjukkan bahwa himpunan A tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian dengan skalar. Kita ambil sembarang aja. Ambil sebarang vektor U, V elemen A, dan untuk skalarnya kita ambil L aja ya, L elemen bilangan real. Kemudian maka U ini U1, U2, U3. Untuk U1, U2, U3 adalah elemen bilangan R. Dengan ketentuan yang di atas, U1 itu harus sama dengan U2. Begitu juga dengan V-nya sama dengan V1, V2, V3. Nah, dengan untuk V1, V2, V3 vektor ini elemen R dengan V1 sama dengan V2. Kemudian setelah itu perhatikan bahwa vektor U ditambah vektor V sama dengan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3. Gini kan? Nah, sedangkan diketahui U1 itu sama dengan U2 dan V1 sama dengan V2.
sehingga menyebabkan U1 ditambah V1 sama aja kayak U2 ditambah V2. Dari situ maka diperoleh, udah kelihatan ya, diperoleh U ditambah vektor U ditambah vektor V adalah elemen A. Terbukti tertutup pada penjumlahan. Selanjutnya kita ke yang kedua itu perhatikan bahwa L kali vektor U sama dengan L kali U1, U2, U3 sama dengan L kali U1, L kali U2, L kali U3. Begitu pula karena sama kayak yang tadi itu, karena diketahui U1 sama dengan U2, maka LU1 juga sama dengan LU2. Diperolehlah L kali vektor U sama dengan L kali vektor elemen A. Terbukti. Nah, karena kedua-duanya terbukti, ini terbukti, kemudian ini juga terbukti, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah himpunan A merupakan subruang dari R3. Nah, begitu. Kemudian soal satunya lagi, tunjukkan bahwa himpunan matriks 2x2 dalam bentuk A, B, C, D itu dengan A, B, C, D elemen bilangan real dan A plus B plus C minus D sama dengan 0 merupakan subruang dari matriks 2x2. Angkanya sama yang tadi. Kita tunjukkan dia itu adalah bukan himpunan kosong. Ini misalkan himpunannya B. Kan himpunannya adalah B. Nah, berarti terdapat, karena dia matriks 2x2 ya langsung aja kayak gini. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, elemen B. Kan sudah ini, maka kita kasih kesimpulan di sini sehingga himpunan B tidak kosong. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan dia tertutup pada operasi penjumlahan dan perkalian. Di sini. Kita tunjukkan ke perkaliannya dulu ya. Kita sama aja. Ini menunjukkan tertutup
pada perkalian. Nah, ini kita punyai misalkannya vektor U sama dengan U1, U2, U3, U4. Nah, kemudian kita juga punyai, ini tuh U, sebentar. Nah, ini tadi kurang, kita ambil sebarang dulu. Ambil sebarang U, V elemen B sama skalarnya K elemen R. Nah, ini. Terus baru ini dengan U, matriks U itu U1, U2, U3, U4. Nah, ini tuh untuk suatu U1, U2, U3, U4 elemen R. Ini elemen R. Dia punya syarat tadi dengan U1 plus U2 plus U3 minus U4 sama dengan 0. Begitu juga di V-nya. Jadi V-nya itu kita ambil seperti ini. V1, V2, V3, V4. Gini. Untuk suatu V1 sampai dengan V4 elemen R dengan V1 plus V2 plus V3 min V4 sama dengan 0. Kalau sudah begini, baru kita masuk ke selanjutnya, yaitu perhatikan U plus V sama dengan U1, U2, U3, U4 ditambah dengan V1, V2, V3, V4 akan menghasilkan U1 tambah V1, U2 tambah V2, U3 tambah V3, U4 tambah V4. Nah, ini kan karena nih U1, U2 ini pertama ini punya syarat yang tadi, maka U1 ditambah V1 ditambah U2 ditambah V2 ditambah U3 tambah V3 dikurangi U4 tambah V4. Sama dengan di sini ya, sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 kurang U4 ditambah V1 tambah V2 tambah V3 kurang V4 adalah 0 ditambah 0, maka hasilnya 0. Maka dari itu terbukti bahwa U plus V elemen A.
gitu. Ini gini ya, ini pertambahan, penjumlahan dan perkalian. Ini yang penjumlahannya tadi, terus yang perkalian sama aja sih. Yang perkalian tinggal kaliin aja. Ini yang perkalian ya, tadi soalnya salah, maaf. Yang perkalian tinggal misalkan pakai vektor U, K dikali U berarti K dikali vektor U1, U2, U3, U4. Nah, karena dia punya syarat, maka jangan lupakan syarat yang tadi ya. Ini bentar, ini KU1, KU2, KU3, KU4. Nah, di sini kan kita bisa menyimpulkan di sebelah sininya KU1 ditambah KU2 tambah KU3 minus KU4 sama dengan K dikali U1 plus U2 tambah U3 min U4 minus U4. Nah, jadi kan tadi ketentuannya U1 plus U2 plus U3 minus U4 kan 0. Berarti kan sama aja kayak K dikali 0. Sama dengan 0. Maka terbukti bahwa K kali vektor U adalah elemen dari B ya, tadi salah ya, dari B. Ini juga harusnya dari B, soal tadi kita sudah memisalkannya dari awal itu adalah B. Nah, karena kedua-duanya terbukti, ini terbukti, ini juga terbukti, maka kesimpulannya himpunan B adalah sub ruang dari M matriks 2 kali 2 gitu.